Hai guys, welcome back to my channel. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel aku kali ini. Dan di kesempatan kali ini, aku akan mencoba membawakan sebuah kasus pembunuh berantai, yang dimana kekejaman dan juga kekejiannya ini gak kalah sama pembunuh The Jack Ripper yang sebelumnya pernah aku bahas guys. Yang dimana pembunuh ini juga merupakan seorang penyembah setan dan setidaknya membunuh sebanyak belasan wanita di era tahun 80-an. Gak hanya membunuh guys, melainkan sosok ini juga memperkosa dan juga menyakiti para korbannya dengan berbagai macam senjata dan juga metode yang ia lakukan. Senjata yang ia gunakan antara lain menggunakan pistol, parang, besi, dan juga dengan metode mencakar, meninju, mengikat, mencekik hingga mati, menyetrum sang korban dalam keadaan kondisi masih hidup-hidup guys. Bagi mereka yang ia putuskan untuk tidak dibunuh, maka sosok ini akan merendahkan, bahkan memaksa mereka untuk menyembah dan juga mencintai setan. Bahkan mereka disuruh untuk bersumpah atas nama setan guys. Mungkin kalian udah gak sabar lagi mendengar cerita selanjutnya, tapi sebelum itu aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa untuk klik loncengnya, agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. So, gak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi ceritanya. Richard Ramirez, yang dikenal juga sebagai Night Stalker ini, dikenal juga sebagai pembunuh berantai. Dia merupakan pembunuh berantai dan juga pelanggar seks Amerika yang kejahatannya ini berada di California di era tahun 1984 sampai 1985. Dia dinyatakan bersalah di tahun 1989 dan akhirnya mati pada tahun 2013 lalu. Richard ini memiliki nama Ricardo Leiva Munoz Ramirez. Ia lahir di El Paso, Texas, dari pasangan Julian Tapian Ramirez dan Mercedes Munoz Ramirez. Ia ini juga merupakan seorang anak bungsu dari 5 bersaudara. Dikatakan bahwa ayahnya ini merupakan seorang mantan polisi yang akhirnya menjadi buruh di kereta api. By the way guys, si Julian Ramirez ini merupakan seorang alkoholik gitu loh, yang rentan terhadap ledakan amarah, yang mengakibatkan dia selalu memperlakukan istri dan juga anak-anaknya secara kasar. Dan tentu seperti yang kalian pikirkan bahwa si Richard yang merupakan anak bungsu ini juga tidak bisa luput dari kekerasan sang ayah. Di usianya 10 tahun, si Richard ini udah mulai mengkonsumsi ganja dan juga udah mulai mengkonsumsi alkohol. Psikiater nih yang bernama Michael Stone, yang dimana Michael Stone ini merupakan seorang psikiater yang bertanggung jawab untuk memeriksa kejiwaannya si Richard ini, mengatakan bahwa sebenarnya Richard ini mengalami gangguan skizoid, yang dimana hal ini berkontribusi sangat besar pada ketidakpeduliannya dia terhadap penderitaan sang korban. Jadi dia nggak pernah berpikir bahwa apa yang dia lakukan ini akan menyakiti dan bagaimana rasanya. Dia nggak pernah berpikir. Mungkin kayak sejenis simpati dan juga empatinya hilang gitu loh guys. Stone ini juga mengatakan bahwa di usianya yang masih belum genap 6 tahun, Richard ini pernah mengalami pingsan dan beberapa kali keadaan di mana dia ini hampir mati gitu loh. Yang dimana hal ini mengakibatkan mengembangnya penyakit yang ia derita, yakni epilepsi lobus temporal, agresivitas, dan juga hiperseksualitasnya dia guys. Di usianya yang menginjak ke-12 tahun, si Richard ini juga lagi deket-deketnya sama sepupu jauhnya yang bernama Mike. Nah by the way, Mike ini merupakan seorang veteran yang lagi bertugas di Angkatan Darat Amerika yang waktu itu tengah perang gitu loh dengan Vietnam. Dan by the way, Mike ini juga pembunuh berantai ketika dia sedang bertugas di sana. Bahkan dengan sombongnya, dia ini memamerkan hasil foto-foto para wanita Vietnam yang sudah dia perkosa, yang sudah dia mutilasi, yang sudah dia penggal, yang sudah dia bunuh kepada si Richard ini. Hingga pada tanggal 4 Mei 1973, si Mike ini membunuh istrinya di depan mukanya si Richard. Jadi posisinya si Mike sama istrinya ini lagi bertengkar gitu kan. Saking bertengkar hebat, akhirnya si Mike ini menodongkan pistol dan menembak dahi si istrinya, yang kemudian istrinya ini meninggal di tempat itu. Nah si Richard nih yang melihat kejadian tersebut, alih-alih merasa trauma, tapi dia ini justru merasa terpesona dengan adegan pembunuhan itu. Emang kayak bener-bener gimana gitu. Nah setelah penembakan tersebut, si Richard ini tinggallah bersama kakak tertuanya yang bernama Ruth, bersama dengan suaminya yang bernama Roberto. Nah jika kalian berpikir bahwa mungkin keadaan kejiwaannya si Richard ini akan membaik ketika tinggal bersama kakaknya, itu salah besar guys. Karena sebenarnya si Roberto ini sendiri, atau yang dimana kakak iparnya ini sendiri, merupakan seorang penguntit yang obsesif. Dia ini kadang sering mengajak si Richard ini untuk memata-matai para wanita yang ada di sekitar mereka melalui jendela. Tentu ditemani siapa guys?
ditemani Mike ini. By the way guys, meskipun si Mike ini memang terbukti bersalah membunuh istrinya, tapi dia ditetapkan untuk tidak bersalah karena dianggap gila akibat dari kerjaannya selama menjadi veteran. Jadi selama menjadi veteran ini, si Mike ini kan kayak suka ngelihat hal-hal brutal gitu loh, kayak pembasmian, penyiksaan, pokoknya yang brutal-brutal itulah. Nah, karena alasan inilah dia ini dianggap gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Hingga pada tahun 1977, akhirnya si Mike ini dibebaskanlah dari rumah sakit jiwa, yaitu mereka jadi berkumpul bertiga-tiga untuk membuntuti atau untuk nguntit para wanita-wanita di sekitar mereka. Ketika mencapai usia dewasa, si Richard ini memadukan fantasi seksualnya yang waktu itu sedang berkembang dengan kekerasan fisik termasuk membunuh, mencekik, dan juga memperkosa guys. Selama dia bersekolah, dia ini pernah bekerja di salah satu hotel di dekat tempat tinggalnya. Di sana dia pernah menggunakan kunci utama untuk mencoba merampok dan juga mencuri uang para tamu yang lagi tidur. Dan setidaknya ada 2 anak perempuan yang dia lecehkan di tangga lift. Tapi nggak tahu kenapa nggak ada laporan mengenai hal ini. Dan pekerjaannya ini berakhir ketika si Richard ini mencoba untuk memperkosa seorang wanita atau tamu wanita di kamarnya. Yang dimana hal ini justru diketahui oleh suami korban. Dan meskipun si Richard ini dipukuli hingga babak belur, tapi tindakan pidana dari si Richard ini dibatalkan. Karena kedua pasangan ini yang memang bukan dari negara tersebut menolak untuk kembali ke California untuk memberikan saksi yang memberatkan si Richard ini. Hingga pada akhirnya si Richard ini putus sekolah dan di usianya yang menginjak 22 tahun, dia pindah dan juga menetap di California. Nah, pada masa-masa inilah Richard ini mulai menggunakan kokain dan dia ini sempat beberapa kali melakukan pencurian dan juga perampokan uang guna untuk mempertahankan kecanduannya ini guys. Pada tanggal 10 April, tepatnya di tahun 1984, seorang gadis muda keturunan Tionghoa Amerika yang biasa dikenal dengan Lung telah menjadi korban pertama si Richard ini. Nah, by the way, si Lung ini yang masih berusia 9 tahun waktu itu tengah berjalan bersama saudara laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Mereka ini tengah mencari uang mereka yang hilang sebesar $1. Nah, melihat hal ini, si Richard ini pun langsung mendekati si gadis muda ini dan memintanya untuk mengikuti dia sampai ke ruang bawah tanah apartemennya di distrik Tenderloin, San Francisco. Sesampainya di ruang bawah tanah, Richard ini dengan tega mencekik, memukul, dan juga memperkosa si Lung ini, sembari juga menikam tubuh anak kecil itu menggunakan pisau lipat. Nggak sampai di sana guys, bahkan si Richard ini juga dengan tega menggantung tubuhnya si Lung ini dalam keadaan setengah telanjang menggunakan blus yang waktu itu dia kenakan. Pada tanggal 28 Juni di tahun yang sama, Jane Vinco merupakan korban kedua si Richard ini. Dia ditemukan terbunuh di apartemennya yang berada di Los Angeles dengan luka tikaman yang berkali-kali di bagian kepala, leher, dan juga bagian dadanya. Bahkan pria berusia 79 tahun ini terluka sangat parah di bagian tenggorokannya. Jadi kayak kepalanya ini hampir terpenggal gitu, hampir putus dari tubuhnya guys. Pada tanggal 17 Maret 1985, Richard ini menyerang Maria Hernandez yang waktu itu berada di luar rumahnya. Jadi waktu itu ketika si Richard ini mencoba menembak si Maria ini, dia secara spontan tuh kayak menaikkan kedua tangannya untuk melindungi dirinya. Nah waktu itu Dini katanya tengah memegang sebuah kunci. Nah kebetulan kunci itulah yang memantulkan peluru yang waktu itu mengarah ke si Maria ini. Tapi Maria ini berpura-pura mati di tempat tersebut. Hingga pada akhirnya si Richard ini yang melihat bahwa Maria udah tergeletak di situ, mengira bahwa Maria ini sudah meninggal gitu loh. Dan akhirnya memasuki rumah tersebut melalui pintu dapur. Nah temannya si Maria yang bernama Deli, yang awal mulanya berada di dalam kamar, akhirnya keluar untuk memastikan apa tuh barusan yang terdengar gitu kan. Nah setelah dia keluar, dia memasuki dapur. Dan disitulah dia berpapasan dengan si Richard ini. Nah si Richard melihat ada orang lain di dalam rumah itu. Tanpa babi ibu dia langsung mengarahkan pistol ke arah si Deli ini dan langsung menembak di bagian dahinya. Dan pada akhirnya si Deli pun tewas di tempat tersebut. Setelah menginvasi rumah itu selama 1 jam, akhirnya si Richard ini keluar dan membunuh seseorang dari dalam mobilnya. Dan juga dia tuh langsung menarik korban tersebut untuk keluar dari mobil tersebut. Dan si Richard ini melarikan diri menggunakan mobil tersebut guys. Nah kedua pembunuhan dan 3 kali percobaan pembunuhan ini tentunya langsung menyita para media liputan secara luas gitu kan. Hingga pada akhirnya media mengatakan bahwa pembunuh berantai tersebut memiliki ciri rambut keriting, dengan mata melotot, dan juga gigi busuk dengan jarak yang lebar, yang juga disebut dengan walk-in killer. Pada tanggal 27 Maret 1985,
Richard ini memasuki rumah yang dimana dia pernah merampok di situ setahun sebelumnya. Di sana dia membunuh Vincent yang berusia 64 tahun yang waktu itu tengah tertidur. Karena waktu itu si Richard ini memasuki rumah tersebut di pukul 2 dini hari, guys. Nah, istri Vincent nih yang bernama Maxine yang berusia 40 tahun langsung kaget kan karena mendengar suara tembakan pistol tersebut. Dan ketika dia terbangun, dia langsung dipukuli habis-habisan sama si Richard ini. Dan juga diikatlah si Maxine ini. Hingga setelah Richard ini menggeledah rumah tersebut ke sana kemari dan tidak menemukan barang-barang berharga milik si pemilik rumah, akhirnya si Richard ini menyuruh atau meminta si Maxine ini untuk memberitahu lokasi di mana mereka ini menyimpan barang-barang berharga gitu loh. Di saat si Richard ini lagi sibuk menggeledah rumah tersebut, Maxine ini berhasil lepas dari ikatannya si Richard ini. Dia langsung berlari dan langsung mengambil sebuah pistol dan mengarahkan ke wajahnya si Richard ini. Namun ternyata pistol ini merupakan pistol kosong, guys, yang memang nggak diisi peluru. Nah, melihat hal ini si Richard tuh kayak langsung ngamuk, langsung marah gitu kan. Dia langsung menembak sebanyak 3 kali ke arah si Maxine ini. Nggak nyampe di sana, guys. Bahkan si Richard ini juga memutilasi si Maxine ini. Dia bahkan menggambar salib terbalik di bagian dadanya si Maxine ini. Nah, setelah itu dia juga melakukan pemerkosaan terhadap tubuhnya si Maxine ini. Dia juga bahkan mencongkel matanya si Maxine ini dan ditaruhlah di kotak perhiasan milik keluarga itu dan langsung membawanya pergi dari tempat itu. Di tanggal 29 Mei-nya, Richard berhenti di rumah Mabel yang berusia 83 tahun. Nah, waktu itu Mabel ini memiliki saudara yang cacat gitu loh, yang masih berusia 81 tahun yang bernama Florence. Si Richard ini memukul dan juga mengikat Florence ini di kamarnya. Lalu memukul dan juga mengikat si Mabel sebelum dia menyetrum wanita itu menggunakan kabel listrik, guys. Setelah memperkosa Florence, dia ini menggambarkan sebuah pentagram di bagian pahanya si Florence ini dan juga di bagian dinding-dinding kamar menggunakan lipstiknya si Florence. Yang dimana simbol-simbol ini merupakan simbol-simbol pentagram setan gitu loh. Dan akhirnya wanita ini berhasil ditemukan selang 2 hari setelah kejadian tersebut. Tapi sayangnya, guys, Mabel tidak bisa diselamatkan dan meninggal di rumah sakit akibat luka-luka yang sangat parah yang waktu itu dia terima. Keesokan harinya nih, si Richard ini berhasil membobol rumah Carol yang berusia 42 tahun. Di bawah todongan senjata, si Carol ini diikatlah bersama putranya dengan menggunakan borgol. Nah, setelah mencari-cari tapi ternyata tidak ditemukan barang berharga milik si pemilik rumah, akhirnya kembali si Richard ini melepaskanlah si Carol dan meminta dia untuk memberitahukan lokasi di mana mereka ini menyimpan barang-barang berharga. Nah, seperti biasa, guys, ritmenya ini tetap sama. Bagi korban yang misalnya tidak dia bunuh, dia langsung kayak meminta sumpah atas nama setan. Jadi kayak misalnya gini, bersumpahlah atas nama setan bahwa nggak ada barang-barang yang berharga di rumah ini lagi. Kayak gitu loh, guys. Pokoknya kejadian pembunuhan, pemerkosaan, dan juga pembantaian ini berlangsung sampai di bulan Agustus. Mobil Toyota yang dicuri Richard ini ditemukan pada Agustus 1985. Mobil tersebut ditemukan di Koreatown, Los Angeles. Di sana ini polisi akhirnya memperolehlah sidik jarinya si Richard ini. Walaupun si Richard ini mencoba untuk berhati-hati untuk tidak meninggalkan sidik jari, tapi entah gimana dia secara tidak sengaja malah membubuhkan sidik jarinya di kaca spion. Hingga pada akhirnya para polisi pun mengidentifikasi sidik jari tersebut dan dinyatakan positif bahwa sidik jari tersebut milik dari seorang gelandangan yang bernama Richard Ramirez ini. Hingga pada tanggal 29 Agustus 1985, polisi atau penegak hukum memutuskan untuk merilis fotonya si Richard ini. Sembari di dalam jumpa persnya, polisi ini mengatakan, "Kami tahu siapa Anda sekarang, dan sebentar lagi semua orang juga akan mengetahuinya. Tidak akan ada tempat bagi Anda untuk bersembunyi." Pada tanggal 30 Agustusnya, Richard ini menaiki bus Turcon, Arizona untuk berniat mendatangi keluarganya. Jadi di posisi ini dia ini masih belum tahu kalau misalnya foto-fotonya ini udah dirilis di media-media waktu itu. Hingga tanggal 31 Agustus, Richard ini kembali ke Los Angeles. Dia akhirnya melihat wajahnya terpampang di salah satu media halaman surat kabar yang berjudul Invasor Nocturno. Nah, melihat identitasnya ini terungkap, si Richard ini kan langsung panik gitu kan, langsung meninggalkan tempat tersebut. Awalnya dia ini mencoba untuk membajak salah satu mobil yang terparkir di sana. Tapi ternyata aksinya ini terlihat oleh warga gitu loh, dia langsung ditarik dan kayak mau dipukulin. Tapi Richard waktu itu masih sempat kabur.
Dan setelah dia berlari, dia akhirnya bertemu dengan seorang wanita dan mencoba untuk mengambil kunci mobil dari wanita tersebut. Nah, tindakannya ini ternyata diketahuilah oleh suami dari wanita tersebut. Hingga pada akhirnya sang suami ini langsung memukul kepala Richard dari belakang dengan menggunakan tiang, guys. Nah, melihat bahwa aksinya ini nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia pun langsung lari. Dan nggak tahu gimana, para warga yang udah memberondong dia ini akhirnya mencoba untuk mengamankan si Richard ini. Hingga pada akhirnya si Richard ini dipukuli habis-habisan oleh massa sampai polisi datang untuk mengamankan tempat tersebut. Pada sidang pertamanya, Richard ini menggambarkan simbol pentagram di atas tangannya sembari berteriak, "Salam setan." Pada tanggal 3 Agustus 1989, salah satu media di sana mengabarkan bahwa Richard ini berencana menembak jaksa dengan menggunakan pistol yang ia selundupkan ke ruang sidang. Bahkan saat itu detektor logam pun langsung dipasang di sana. Para petugas keamanan memperketatlah tempat persidangan tersebut. Pada tanggal 14 Agustusnya, persidangan terhenti karena salah satu juri yang menangani kasusnya si Richard ini ditemukan meninggal dunia dengan tembakan di apartemennya. Waktu itu para juri ini sempat ketakutan gitu loh, dan berpikir bahwa mungkin gak sih kalau misalnya Richard ini mengarahkan kejadian tersebut dari dalam penjara. Tapi ternyata hal ini gak terbukti, karena ternyata yang membunuh si juri tersebut merupakan pacarnya, yang kemudian pacarnya ini membunuh dirinya sendiri dengan menggunakan pistol yang sama di salah satu hotel. Pada tanggal 20 September di tahun 1989, akhirnya persidangan memutuskan bahwa Richard ini dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman mati atas dakwaan 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 penyerangan seksual, dan sebanyak 14 perampokan. Dia dijatuhi hukuman mati di kamar gas California. Dan itulah tadi cerita singkat mengenai pembunuh berantai yang biasa kita sebut dengan walk-in killer atau biasa kita sebut dengan night stalker. Dan sebenarnya guys, selama dia di dalam penjara, si Richard ini pernah melakukan pernikahan sekali, nikahan di bawah sel gitu loh. Ya, di dalam sel. Dan sebenarnya selama dia di penjara ini, si Richard ini pernah melakukan pernikahan di dalam sel. Tapi akhirnya dia berpisah dengan istrinya, lalu bertunangan dengan seorang penulis. Dia juga pernah mengajukan beberapa kali banding, namun selalu ditolak. Bahkan di kematiannya si Richard ini pun, dia masih memiliki permohonan banding tambahan yang tertunda. Dan by the way, si Richard ini mati bukan karena eksekusi mati guys, melainkan karena penyakit yang waktu itu dia derita. Dan sekian video aku kali ini. Aku harap kalian menyukainya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like dan juga komennya kalau misalnya kalian ada komentar di sana. Oke guys, see you di next video. Bye bye.